Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kau merasa ada sesuatu yang lebih besar dari semua kata yang kau ucapkan? Bahwa ada rahasia yang hanya bisa ditemukan bukan dalam riuhnya dunia, melainkan dalam sunyi yang tak terlihat oleh siapapun? Kita terbiasa mencari makna di luar, berlari mengejar pengakuan, mengumpulkan pujian. Namun justru di saat kita berhenti, di saat kita diam, ada cahaya yang perlahan terbuka. Ikhlas bukan sekadar melepas, tapi sebuah perjalanan batin untuk kembali kepada inti terdalam dari jiwa kita. Diam bukan tanda hampa, melainkan ruang di mana Tuhan paling dekat. Dan disinilah kita akan masuk ke sebuah rahasia ikhlas dalam diam, rahasia yang tak terlihat namun paling nyata. Bab 1. Suara yang tak pernah dikatakan. Di dalam kesunyian yang tak lagi memerlukan kata, ada sesuatu yang lebih halus dari suara, lebih nyata dari bentuk, lebih dalam dari pemahaman. Ia bukan sekadar gema yang lahir dari bibir, melainkan getar halus yang bersumber dari hati yang telah mengenal arah pulangnya. Di titik inilah rahasia keikhlasan mulai bernafas, bukan karena ia dicipta oleh kehendak manusia, tapi karena ia memang hidup di dalam jiwa yang bersih. Ia berdiam di balik setiap tindakan yang sunyi, menuntun tangan memberi tanpa pamrih, menuntun lisan berbicara tanpa ingin didengar, menuntun hati mencinta tanpa ingin dikenal. Sebab hakikat ikhlas bukanlah kata yang sering diucap, melainkan keadaan yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang telah menanggalkan pakaian ego dan berdiri apa adanya di hadapan cahaya yang maha melihat. Banyak orang berbuat baik, namun tak semua berjalan dengan hati yang bebas dari harap. Sebagian memberi karena ingin dianggap dermawan, sebagian tersenyum agar disebut ramah, sebagian bersabar agar dipuji tabah. Namun ikhlas sejati lahir ketika semua alasan itu gugur, ketika kebaikan menjadi fitrah yang tak perlu disadari, seperti matahari yang menyinari tanpa mengharap balas, seperti angin yang menyejukkan tanpa meminta nama. Ikhlas adalah saat kau tidak lagi menjadi pusat dari segala sesuatu. Ketika engkau menyadari bahwa dirimu hanyalah perantara dari kehendaknya. Maka segala kebaikan yang lahir darimu bukan lagi milikmu, melainkan milik Tuhan yang menggerakkanmu. Namun mencapai keadaan ini bukan perkara mudah. Ia menuntut kejujuran yang melampaui logika, kesabaran yang tak menuntut hasil, dan cinta yang tak mencari imbalan. Kau harus berani berjalan dalam diam, bekerja tanpa tepuk tangan, memberi tanpa tanda jasa, dan mencinta tanpa harap dipilih. Dunia mungkin tidak akan mengerti, manusia mungkin tak akan memuji, tapi langit akan mencatat getaran kecil itu di sisi yang tak terjamah oleh pandangan. Di sanalah nilai keikhlasan tumbuh, di ruang yang tak terlihat, di hati yang tak butuh penonton, di kesunyian yang dipenuhi cahayanya. Dan ketika hatimu mulai mengenal rasa itu, rasa ringan yang tak lagi terikat oleh aku, maka diam menjadi ibadah, hening menjadi tasbih, dan setiap langkah menjadi sujud yang tersembunyi. Kau akan memahami bahwa keindahan terbesar bukan pada ucapan, melainkan pada penghayatan yang sunyi. Diam bukan berarti tak bertindak, tapi bertindak tanpa harus bersuara. Diam bukan berarti lemah, tapi tanda kekuatan yang tak lagi butuh pembenaran. Sebab jiwa yang ikhlas telah menemukan rumahnya, rumah yang tidak dibangun dari pujian, tetapi dari kesadaran bahwa semua ini adalah miliknya. Maka dengarkan, dalam sunyi yang lembut itu, ada panggilan yang tak tertulis. Ia memanggilmu untuk pulang bukan ke tempat, tapi ke keadaan di mana engkau tidak lagi bertanya apa yang akan kau dapat, tapi apa yang akan kau beri. Di sana, dalam ruang batin yang terang, engkau akan menyadari bahwa seluruh hidup ini hanyalah jalan untuk kembali. Dan ikhlas dalam diam adalah kunci yang membuka pintu itu. Pintu menuju kedamaian sejati, di mana setiap napas menjadi doa, setiap senyum menjadi zikir, dan setiap kehilangan menjadi bentuk cinta yang paling murni. Bab 2. Kehilangan diri dalam cahaya. Ada saat dalam perjalanan ruhani, ketika engkau tidak lagi menemukan dirimu sebagaimana dulu, ketika semua nama, peran, dan kebanggaan yang pernah kau bangun mulai runtuh satu persatu. Awalnya menakutkan, sebab manusia terbiasa menggenggam dirinya.
menggenggam identitas, menggenggam pengakuan. Namun di hadapan cahaya yang sejati, semua genggaman itu harus dilepaskan. Karena hanya dengan kehilangan, engkau akan benar-benar menemukan. Hanya ketika engkau melepaskan topeng yang menutupi wajahmu, engkau akan mengenali cahaya asli yang bersemayam di baliknya. Kehilangan diri bukan berarti lenyap dalam kehampaan, tetapi kembali kepada keutuhan. Engkau bukan hilang, engkau pulang. Ikhlas dalam diam adalah jalan kehilangan yang lembut namun pasti. Ia tidak merenggutmu dengan paksa, tapi mengajakmu perlahan meninggalkan beban yang membuat langkahmu berat. Beban ingin dihargai, beban ingin dipuji, beban ingin diingat. Semua itu pelan-pelan luruh di tangan keikhlasan, hingga yang tersisa hanyalah hati yang ringan, jiwa yang tenang, dan pandangan yang jernih. Engkau mulai melihat bahwa dunia ini bukan panggung untuk menunjukkan siapa dirimu, melainkan cermin untuk mengenali siapa yang sebenarnya menggerakkanmu. Maka setiap gerakmu menjadi tanda, setiap diam menjadi isyarat, setiap kehilangan menjadi pengingat bahwa tiada daya dan upaya kecuali karenanya. Dalam keadaan ini, kau akan mengerti bahwa kesunyian bukan kehampaan, melainkan ruang suci tempat segala rahasia diturunkan. Di sana, engkau tidak perlu menjelaskan apapun, karena penjelasan hanyalah bentuk keinginan untuk diakui. Dalam diam, engkau cukup menjadi. Engkau menjadi bayangan yang mengikuti cahaya tanpa bertanya. Engkau menjadi daun yang gugur tanpa keluh. Engkau menjadi air yang mengalir tanpa pamrih. Semua berjalan dalam harmoni yang tak lagi diatur oleh ego, tapi oleh kehendak yang lebih besar, yang tak bisa dijelaskan oleh kata, hanya bisa dirasakan oleh hati yang telah pasrah sepenuhnya. Dan saat engkau benar-benar kehilangan dirimu, engkau akan melihat sesuatu yang tak pernah terlihat sebelumnya. Kehadiran yang melingkupi segala hal. Tidak ada yang terpisah, tidak ada yang sia-sia. Segalanya memiliki tempatnya, waktunya, maknanya. Engkau mulai mencintai tanpa alasan, memaafkan tanpa syarat, dan berbuat tanpa menghitung. Karena di mata yang telah kehilangan diri, semuanya adalah dia. Dalam rupa ujian, dalam bentuk nikmat, dalam wujud kehilangan sekalipun. Segalanya adalah dia yang sedang memperkenalkan dirinya melalui setiap detak waktu yang kau jalani. Maka jangan takut kehilangan, sebab apa yang hilang hanyalah bayangan yang menutupi cahayamu. Yang tersisa setelah kehilangan adalah dirimu yang sejati. Jiwa yang tak lagi butuh nama, tak lagi menuntut sorotan, karena telah menyatu dalam ketenangan. Disitulah engkau akan memahami makna paling dalam dari keikhlasan, bahwa tiada lagi aku yang memberi, karena semuanya adalah Dia yang mengalir melalui tanganmu. Tiada lagi aku yang mencinta, karena cinta itu sendiri adalah Dia yang bersemayam di dalam hatimu. Dan ketika engkau telah sampai di titik itu, diam menjadi zikir, kehilangan menjadi anugerah, dan hidup menjadi ibadah yang tanpa bentuk, tanpa suara, namun penuh cahaya. Bab 3. Bayangan dan cahaya yang satu. Setiap hal yang tampak di matamu hanyalah bayangan dari suatu cahaya yang lebih tinggi. Dunia ini bukanlah kenyataan sejati, melainkan cermin tempat keagungan Allah memantulkan dirinya dalam rupa-rupa peristiwa. Kita melihat bentuk, tapi lupa pada sumber. Kita terpesona oleh gerak, tapi abai pada penggerak. Padahal seperti bayangan yang takkan ada tanpa cahaya, begitu pula segala sesuatu takkan hadir tanpa Dia. Maka ketika engkau menyadari hal ini, hatimu mulai tunduk. Engkau tak lagi menuntut dunia untuk adil, sebab engkau tahu segala sesuatu telah ditimbang dengan hikmah. Engkau tak lagi berdebat dengan takdir, sebab engkau paham bahwa segala yang terjadi hanyalah cara cahaya menuntunmu kembali kepadanya. Ikhlas dalam diam berarti memandang segala sesuatu dari sisi cahaya, bukan bayangan. Engkau tidak lagi sibuk dengan bentuk-bentuk luar, tidak lagi larut dalam pertentangan, sebab yang tampak hanyalah wajah yang berbeda dari satu kebenaran yang sama. Bila pujian datang, engkau tahu itu hanyalah pantulan dari kebaikan yang bersumber darinya. Bila celaan tiba, engkau sadar itu pun adalah pantulan dari hikmah yang ingin Dia tunjukkan. Maka engkau tidak lagi goyah oleh pandangan manusia, sebab engkau melihat mereka bukan sebagai lawan, tapi sebagai cermin. Mereka memantulkan sisi-sisi dirimu yang belum sepenuhnya mengenal cahaya.
Dan di setiap pantulan itu, engkau belajar untuk kembali, belajar untuk tenang, belajar untuk melihat dengan mata yang lain. Saat engkau mulai mengenal rahasia ini, dunia tak lagi tampak sebagai tempat persaingan, melainkan taman tempat Allah menanam pelajaran. Kau akan melihat bagaimana kebencian ternyata mengajarkan sabar, bagaimana kehilangan mengajarkan pasrah, dan bagaimana luka ternyata membuka jalan bagi cinta. Semua datang sebagai tamu, membawa pesan-pesan yang hanya bisa dibaca oleh hati yang tidak tergesa. Dan di saat engkau berhenti melawan bayangan, engkau akan mulai mengenali sumber cahaya yang menuntunnya. Itulah momen ketika dia menjadi bentuk tertinggi dari ilmu. Ilmu yang tak ditulis di buku, tapi diukir di dada mereka yang telah pasrah. Di hadapan cahaya, bayangan tak memiliki kehendak. Ia hanya mengikuti arah di mana sinar itu jatuh. Maka janganlah engkau marah pada bayangan hidupmu, pada takdir yang berliku, pada jalan yang tak kau pahami. Sebab semuanya sedang diarahkan oleh tangan yang sama, tangan yang mengatur siang dan malam, hidup dan mati, datang dan pergi. Tugasmu bukan mengubah bayangan, tapi menatap sumbernya. Dan ketika pandanganmu lurus kepada cahaya, engkau akan menyadari bahwa setiap bayangan yang tampak gelap hanyalah bagian dari harmoni yang sempurna. Maka, dalam perjalanan menuju keikhlasan, jadilah seperti bayangan yang mengikuti cahaya tanpa keluh. Biarkan engkau bergerak di bawah sinarnya, tanpa ingin menonjol, tanpa ingin diingat, sebab bayangan tidak pernah berpisah dari sumbernya. Bab 4. Air mata yang tak terlihat. Ada jenis tangisan yang tidak memerlukan air mata, tidak menetes di pipi, tidak terdengar oleh siapapun, namun gemanya mengguncang langit. Tangisan yang lahir dari kesadaran mendalam bahwa semua yang kau alami adalah kehendaknya. Tangisan ini bukan keluhan, bukan juga tanda lemah, melainkan bisikan halus dari hati yang akhirnya mengerti bahwa segala luka, segala kehilangan, segala keterasingan hanyalah cara Tuhan memanggilmu untuk kembali. Dalam tangisan yang tak terlihat ini, ada keikhlasan yang sedang tumbuh. Ia tumbuh dari luka yang tidak dipertontonkan, dari sabar yang tidak diumumkan, dari kebaikan yang dilakukan tanpa ingin dipahami. Inilah air mata yang suci, air mata yang hanya disaksikan oleh Tuhan. Air mata yang menghapus dosa-dosa tersembunyi yang tak pernah sempat diucapkan. Ikhlas dalam diam seringkali menuntut keberanian yang tidak banyak dimiliki manusia. Karena kau harus berbuat tanpa disaksikan, mencinta tanpa dibalas, memaafkan tanpa diminta. Engkau berjalan di jalan sunyi, di mana tidak ada tepuk tangan, tidak ada pujian, tidak ada sanjungan. Dunia mungkin melihatmu biasa, bahkan mungkin menganggapmu lemah. Tapi di sisi langit, setiap langkah kecilmu ditulis dengan tinta cahaya. Sebab apa yang tersembunyi dari pandangan manusia justru paling terang di hadapan Tuhan. Maka jangan pernah takut menjadi tak dikenal. Jangan bersedih jika kebaikanmu tidak dihargai. Karena nilai sejati tidak diukur oleh suara manusia, tapi oleh pandangan Allah yang maha halus. Dan terkadang, air mata yang paling murni lahir bukan dari kesedihan, tapi dari rasa syukur yang tak sanggup lagi diungkapkan. Saat engkau menyadari betapa sabarnya Tuhan menunggumu, betapa lembut kasih-Nya menutupi segala salahmu, betapa luas rahmat-Nya yang terus mengalir, meski engkau sering berpaling di titik itu, hatimu luluh. Engkau menangis, tapi bukan karena kehilangan, melainkan karena menemukan. Menemukan bahwa di balik setiap cobaan ada kasih, di balik setiap keterlambatan ada hikmah, di balik setiap sunyi ada genggaman. Maka biarlah tangisan itu tetap sunyi, sebab ia bukan untuk manusia, melainkan persembahan rahasia antara seorang hamba dengan Rabb-Nya. Setiap tetes air mata yang tidak terlihat adalah doa yang terucap tanpa suara. Ia naik ke langit bersama helaan napasmu, menjadi saksi atas perjuangan yang tak disaksikan siapapun. Dalam setiap isak yang tersembunyi, Allah mengetahui isi hatimu. Betapa kau ingin benar, betapa kau ingin sabar, betapa kau berusaha ikhlas di tengah badai kesalahpahaman. Maka jangan anggap remeh air mata yang tidak menetes, sebab disitulah kejujuran jiwa bersembunyi. Ia menjadi saksi di hari ketika semua hal akan diungkapkan, bahwa di balik ketenangan wajahmu, ada perang sunyi yang kau menangkan hanya dengan kekuatan doa. Maka, ketika dunia tak lagi memahami langkahmu,
janganlah berhenti melangkah. Saat hatimu penuh luka yang tak bisa dijelaskan, jangan takut untuk tetap diam. Sebab diam bukan berarti tak berdaya, tapi tanda bahwa engkau mempercayakan segalanya kepada Yang Maha Kuasa. Dalam diam itulah Tuhan menenun kekuatan baru. Dalam sunyi itulah Dia menanamkan kebijaksanaan yang tidak dapat diajarkan oleh siapapun. Dan di saat engkau mampu menangis tanpa air mata, bersyukur tanpa alasan, mencinta tanpa pamrih, disitulah engkau telah mengenal rahasia terdalam dari ikhlas. Rahasia yang tak terlihat, namun menghidupkan seluruh makna kehidupanmu. Bab 5. Sunyi yang berbicara. Di balik segala hiruk pikuk dunia, ada ruang kecil yang hanya bisa dimasuki oleh jiwa yang berani hening. Ruang itu tidak bersuara, namun mengandung ribuan makna. Di sana, engkau tak lagi sibuk menjelaskan dirimu, tak lagi ingin menang dalam perdebatan, tak lagi haus pengakuan. Sebab engkau tahu, kebenaran sejati tidak membutuhkan suara, hanya kehadiran. Di dalam sunyi itu, engkau belajar mendengar bukan dengan telinga, tapi dengan hati. Setiap napas menjadi ayat, setiap detik menjadi pesan, setiap kejadian menjadi bisikan lembut dari Tuhan yang mengajarkan bahwa segala sesuatu punya maksud dan tiada yang sia-sia. Maka sunyi bukanlah ketiadaan, tetapi kehadiran yang lebih halus. Kehadiran yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang telah menenangkan gejolak dunia dalam dirinya. Ketika engkau mulai akrab dengan sunyi, engkau akan menemukan bahasa yang tak terucap. Bahasa itu bukan huruf, bukan kata, melainkan rasa. Ia berbicara melalui kejadian-kejadian sederhana. Burung yang terbang, angin yang berhembus, daun yang gugur, cahaya yang perlahan redup di ufuk senja. Semua itu seolah berkata, tenanglah, semuanya berjalan sesuai rencananya. Maka engkau tak lagi tergesa, tak lagi resah, sebab engkau tahu ada kebijaksanaan yang sedang bekerja di balik setiap peristiwa. Di dalam sunyi, engkau mulai mengenal Tuhan bukan sebagai konsep, tapi sebagai kehadiran yang nyata, yang mengalir di antara tarikan napas dan detak jantungmu. Ikhlas dalam diam berarti memberi ruang bagi sunyi untuk berbicara. Engkau tidak memaksakan kehendakmu, tidak menginterupsi takdir dengan keluhan, tidak menuntut jawaban di luar waktunya. Engkau hanya mendengarkan, dan dalam mendengarkan itu, engkau belajar memahami. Terkadang Tuhan tidak menjawab dengan kata, tapi dengan keadaan. Ia tidak berkata, tunggu, tapi menghadirkan kesabaran. Ia tidak berkata, aku bersamamu, tapi mengirimkan ketenangan. Maka hanya mereka yang berani diam, yang mampu mendengar. Dan hanya mereka yang mau mendengar, yang mampu memahami rahasia di balik setiap diam. Sunyi yang sejati bukan pelarian dari dunia, tapi jalan untuk melihat dunia dengan pandangan yang lebih luas. Di tengah riuhnya suara manusia, engkau tetap tenang. Di antara godaan pujian dan caci, engkau tetap teduh. Di tengah kesibukan dunia, engkau tetap ingat arah pulang. Karena sunyi bukan berarti kau menutup telinga, melainkan membuka mata batin. Di sanalah engkau menyadari bahwa dunia ini hanyalah gema dari satu sumber suara, suara ilahi yang berbicara lembut di kedalaman hati. Dan setiap kali engkau berani diam, gema itu menjadi lebih jelas, mengajarkanmu arti sabar, arti syukur, arti pasrah. Maka peluklah sunyi itu dengan cinta. Jadikan ia sahabat yang menuntunmu menyeberangi riuhnya kehidupan. Jangan takut sepi, sebab sepi adalah tempat Tuhan berbicara tanpa gangguan. Di sanalah engkau akan memahami bahwa yang selama ini kau cari bukanlah jawaban, tapi kehadiran. Kehadiran yang tak butuh suara, tak butuh tanda, karena ia telah menyatu dalam dirimu. Dan ketika engkau telah mampu mendengar sunyi berbicara, maka engkau telah sampai pada satu tahap makrifat, memahami bahwa diam bukanlah akhir dari kata, melainkan awal dari pengenalan. Sebab di balik setiap keheningan, Tuhan sedang menyebut namamu, lembut, perlahan, penuh cinta yang tak terucap. Bab 6. Rahasia antara kau dan Dia. Ada hal-hal yang tak pernah bisa diceritakan, karena ia terlalu suci untuk dibagi, terlalu halus untuk dilukiskan. Rahasia antara engkau dan Tuhan bukanlah kisah yang layak dipamerkan, melainkan percakapan batin
yang hanya bisa dipahami oleh hati yang pernah disentuh kasih sayangnya secara langsung. Di sana, engkau tak perlu kata, tak perlu bahasa, sebab komunikasi itu bukan melalui bunyi, melainkan melalui rasa. Setiap getar dalam dada, setiap tenang yang datang tiba-tiba, setiap linang air mata tanpa sebab, semuanya adalah tanda bahwa dia sedang berbicara. Dan engkau yang ikhlas dalam diam akan mengerti bahwa rahasia ini bukan untuk dipahami akal, tapi untuk dihayati oleh jiwa yang telah siap melebur dalam ketulusan. Ikhlas adalah jalan untuk membuka tabir rahasia ini. Ketika engkau berhenti mengeluh, berhenti membandingkan, berhenti bertanya, mengapa aku? Maka yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa semua adalah kehendaknya. Disitulah rahasia mulai terbuka sedikit demi sedikit, bukan dalam bentuk pengetahuan, tapi dalam bentuk ketenangan. Engkau menyadari bahwa doa-doa yang tak pernah terucap pun ternyata telah dikabulkan dengan cara yang tak terbayangkan. Bahwa setiap penundaan menyimpan waktu terbaik, setiap kehilangan membawa sesuatu yang lebih hakiki, dan setiap luka hanyalah undangan untuk mengenal kelembutannya yang tersembunyi. Inilah rahasia yang tak terlihat oleh mata, tapi dapat dirasakan oleh jiwa yang berdiam dalam pasrah. Namun, tidak semua rahasia layak diungkapkan. Karena semakin engkau mengenalnya, semakin engkau memilih diam. Diam bukan karena tidak tahu, tapi karena tahu bahwa pengetahuan sejati bukan untuk dipamerkan. Engkau belajar menutup sebagian kisahmu dari pandangan manusia, bukan karena sombong, tapi karena engkau ingin menjaga kesucian hubunganmu dengan Dia. Sebab rahasia cinta antara hamba dan Tuhannya adalah taman yang tak boleh diinjak oleh langkah-langkah duniawi. Di sana hanya ada doa-doa sunyi, bisikan lembut, dan rasa syukur yang tak pernah lelah. Setiap orang memiliki rahasianya sendiri dengan Tuhan. Ada yang berbentuk ujian, ada yang berupa kebahagiaan tersembunyi, ada yang datang sebagai kesepian yang panjang. Namun siapapun yang sabar menjalaninya akan menemukan hikmah di ujung perjalanan. Dan ketika rahasia itu terkuak, engkau akan menangis bukan karena sedih, tapi karena akhirnya engkau mengerti bahwa segala yang terjadi bukan kebetulan, melainkan caranya menuntunmu pulang. Maka jangan iri pada kisah orang lain, sebab setiap hati punya perjanjian yang berbeda dengan Tuhannya. Rahasia itu tidak untuk dibandingkan, tapi untuk disyukuri. Dan ketika engkau telah memahami makna dari rahasia antara kau dan Dia, engkau akan menjadi hamba yang tenang. Tidak lagi terguncang oleh perubahan, tidak lagi resah oleh ketidakpastian, sebab engkau tahu bahwa setiap langkahmu telah digenggam oleh tangan yang maha mengetahui. Engkau hidup dalam diam, tapi hatimu bersuara dalam zikir. Engkau tampak biasa di mata dunia, namun di mata langit, engkau sedang bercakap-cakap dengan Sang Pencipta. Itulah rahasia terbesar, bahwa ikhlas dalam diam bukan hanya tentang menerima, tapi tentang merasakan kehadirannya dalam setiap hembusan napasmu, kehadiran yang tak terlihat, tapi selalu nyata, selalu setia. Bab 7. Bayangan diri yang luruh. Akan datang masa di mana engkau memandang cermin dan tak lagi melihat dirimu sebagaimana dulu. Segala hal yang dulu kau banggakan, nama, jabatan, ilmu, dan penghargaan, tampak memudar seperti kabut yang tersapu cahaya pagi. Engkau mulai sadar semua itu hanyalah lapisan sementara yang menutupi wajah hakikimu. Dan perlahan, satu persatu, topeng itu luruh. Luruh bukan karena kehilangan, tapi karena penyadaran. Seperti daun yang jatuh bukan karena benci pada rantingnya, tapi karena tahu saatnya kembali ke tanah. Begitu pula engkau, dirimu yang palsu harus gugur, agar dirimu yang sejati bisa hidup. Maka, jangan tangisi luruhnya bayangan. Sebab di balik kehilangan itu, engkau sedang mendekat pada wujud yang hakiki. Wujud yang tak lain adalah cermin dari cahayanya. Ikhlas dalam diam menuntunmu pada kelapangan hati untuk melepaskan segalanya yang bukan milikmu. Engkau belajar bahwa kepemilikan hanyalah ilusi. Harta yang dijaga bisa hilang, nama yang diagungkan bisa dilupakan. Tubuh yang kuat bisa rapuh dan cinta manusia bisa pudar. Maka apa yang bisa engkau genggam dengan pasti selain Tuhanmu? Ketika kesadaran ini tumbuh, engkau mulai memandang segalanya dengan mata yang lain. Dunia tidak lagi tampak sebagai sesuatu untuk ditaklukkan, melainkan sebagai titipan yang akan kembali.
engkau mulai memahami bahwa keindahan sejati bukan terletak pada apa yang kau miliki, tapi pada kemampuanmu untuk melepaskan tanpa kecewa, memberi tanpa pamrih, mencinta tanpa takut kehilangan. Bayangan dirimu yang lama mungkin akan memberontak. Ia akan memintamu untuk kembali mengejar sorotan, kembali ingin dikenal, kembali ingin memiliki. Tapi engkau telah mencicipi manisnya sunyi, lembutnya pasrah, dan damainya ikhlas. Maka engkau tersenyum, bukan karena menolak dunia, tapi karena engkau telah menemukan sesuatu yang lebih luas darinya. Engkau tahu bahwa apapun yang datang hanyalah tamu, dan apapun yang pergi hanyalah bagian dari arus. Engkau tidak lagi berusaha menahan ombak, sebab engkau telah menjadi lautnya. Engkau tidak lagi takut gelap, sebab engkau telah mengenal sumber cahayanya. Inilah kebebasan sejati, ketika engkau tidak lagi menjadi tawanan bayanganmu sendiri. Dalam perjalanan ini, mungkin ada rasa sepi yang dalam. Sepi karena tak lagi cocok dengan hiruk-pikuk dunia, sepi karena tak lagi bernafsu untuk bersaing, sepi karena mulai mendengar suara yang lain, suara hatimu sendiri yang berzikir tanpa jeda. Namun jangan takut pada sepi itu, sebab justru di dalamnya engkau akan mengenali wajahmu yang asli. Wajah yang tidak dibentuk oleh pandangan manusia, tidak diwarnai oleh pengakuan, tapi dibasuh langsung oleh cahaya kasih sayang Tuhan. Di sanalah engkau akan merasa utuh meski sendiri, terang meski dalam gelap, kaya meski tanpa harta. Dan ketika akhirnya bayangan dirimu luruh sepenuhnya, engkau akan berdiri di hadapan Allah dalam keadaan paling murni. Tanpa nama, tanpa gelar, tanpa beban. Engkau tidak lagi berkata, aku ingin, sebab engkau tahu yang terbaik telah ditentukan olehnya. Engkau tidak lagi bertanya, mengapa aku? Sebab engkau percaya setiap hal terjadi untuk mendekatkanmu. Engkau hanya diam, tapi diam itu penuh cahaya, penuh rasa syukur, penuh penyerahan. Itulah puncak makrifat. Ketika engkau menjadi hamba yang tak lagi menuntut apa-apa, selain ingin terus berada dalam genggaman kasih-Nya. Bayanganmu luruh, tapi dirimu justru hidup. Hidup dalam keikhlasan yang sunyi, namun kekal di sisinya. Bab 8, cahaya yang tak mengucap. Ada cahaya yang tidak bersinar di mata, tetapi menyala di hati. Ia tidak membutakan, melainkan menuntun. Ia tidak datang dengan gemerlap, tapi hadir dalam kelembutan yang nyaris tak terdeteksi. Cahaya ini tidak bisa dipanggil dengan suara, tidak bisa dibaca oleh akal, sebab ia datang hanya pada hati yang bersih, hati yang telah lama belajar diam. Dan ketika cahaya itu datang, engkau tak perlu lagi bertanya, sebab semua jawaban yang dulu kau kejar, kini kau temukan dalam ketenangan. Engkau mulai memahami bahwa kebijaksanaan sejati bukanlah kumpulan kata, melainkan keheningan yang mampu mendengar maksud Tuhan di balik segala kejadian. Maka siapapun yang mengenal cahaya ini akan menjadi lembut ucapnya, tenang pandangnya, lapang hatinya. Sebab ia tahu Tuhan tak selalu berbicara dengan suara, terkadang ia menuntun dengan diam. Cahaya yang tak mengucap ini hadir ketika engkau berhenti memaksa. Saat engkau berhenti mendikte takdir, berhenti merencanakan masa depan, seakan engkau pengatur segalanya. Berhenti menimbang setiap peristiwa dengan logika dunia. Disitulah cahaya mulai menetes perlahan, menyinari ruang-ruang batin yang selama ini tertutup kabut ambisi. Engkau mulai melihat betapa banyak kebaikan yang tersembunyi dalam kegagalan, betapa banyak keberkahan yang menyamar dalam bentuk kehilangan, betapa banyak doa yang terkabul dalam bentuk ujian. Dan dalam kesadaran itu, engkau tersenyum, sebab engkau mengerti, bahkan ketika dunia terasa gelap, sebenarnya Tuhan sedang menyalakan pelita di dalam dirimu. Ikhlas dalam diam adalah wadah bagi cahaya ini untuk bersemayam. Hati yang gelisah tak mampu menampungnya, pikiran yang berisik tak bisa mendengarnya. Maka engkau belajar menenangkan ombak dalam dirimu, menurunkan suara hatimu, hingga yang tersisa hanyalah rasa tunduk yang mendalam. Di sana, cahaya itu akan mulai bicara tanpa kata. Ia akan mengajarkanmu makna syukur tanpa perlu rezeki berlimpah, makna sabar tanpa perlu ujian berakhir, makna cinta tanpa harus memiliki. Ia akan membisikkan hikmah dalam setiap helaan napasmu, menuntunmu untuk melihat dengan pandangan yang baru, bahwa semua yang terjadi padamu bukan kebetulan, tapi pesan dari Yang Maha Lembut.
Dan seiring waktu, engkau akan menyadari bahwa cahaya itu bukan sesuatu yang datang dari luar, melainkan sesuatu yang selama ini telah ada di dalam dirimu, hanya saja tertutup oleh debu keinginan. Maka engkau membersihkannya dengan zikir, dengan sabar, dengan diam. Setiap sujudmu adalah sapuan, setiap istighfarmu adalah pembersihan, setiap pasrahmu adalah cahaya yang semakin terang, hingga akhirnya engkau menyadari dirimu bukan lagi pencari, tapi pantulan. Bukan lagi pengemis cahaya, tapi wadah bagi cahaya itu untuk bersinar ke dunia. Engkau tidak lagi berkata, tunjukkan jalannya, karena engkau telah berjalan di dalamnya. Maka jagalah cahaya itu dengan diam. Jangan biarkan kesibukan dunia memadamkannya, jangan biarkan ambisi menutupi sinarnya. Sebab cahaya ini rapuh terhadap kebisingan, tapi kuat dalam keheningan. Ia tidak perlu disebarkan dengan kata, cukup dipancarkan melalui perbuatan. Engkau akan menjadi penenang di tengah kegelisahan, pengingat di tengah kesombongan, bayangan lembut yang meneduhkan siapapun yang lewat di dekatmu. Dan di saat engkau telah menyatu dengan cahaya yang tak mengucap ini, engkau akan tahu bahwa seluruh hidupmu adalah zikir, setiap diam adalah doa, dan setiap napas adalah kesaksian bahwa Tuhan itu dekat, bahkan lebih dekat dari cahaya yang menerangi hatimu. Bab 9. Langkah yang tak meninggalkan jejak. Ada perjalanan yang tidak tercatat di peta dunia. Langkah-langkahnya tidak terukur oleh jarak, dan tujuannya tidak terlihat oleh mata. Perjalanan ini tidak dimulai dari tempat, tapi dari kesadaran. Ia tidak berakhir di suatu titik, tapi melebur dalam kehadiran. Inilah perjalanan jiwa menuju Tuhan, perjalanan yang sunyi, lembut, dan tak meninggalkan jejak. Engkau berjalan, tapi dunia tak tahu. Engkau menangis, tapi wajahmu tetap tersenyum. Engkau memberi, tapi tanganmu tak ingin diingat. Karena bagi hati yang telah mengenal hakikat, amal bukanlah perhiasan, melainkan bentuk cinta yang mengalir tanpa pamrih. Setiap langkahmu bukan untuk mencari nama, tapi untuk menyentuh ridha. Maka biarlah langkah-langkah itu tersembunyi, sebab langkah yang tersembunyi justru paling terang di hadapan langit. Ikhlas dalam diam mengajarkanmu berjalan tanpa harus terlihat. Engkau akan mulai mengerti, tidak semua kebaikan perlu diketahui, tidak semua perjuangan harus dipahami, dan tidak semua luka harus dijelaskan. Ada nilai yang hanya lahir dari kesunyian. Seperti akar yang bekerja di bawah tanah, tersembunyi namun memberi kehidupan. Begitu pula amalmu yang tersembunyi, memberi makna yang jauh lebih dalam daripada pujian yang bergema. Karena ketika engkau diam, Allah yang berbicara. Ketika engkau menyembunyikan, Allah yang menampakkan. Dan ketika engkau melupakan amalmu, Allah yang mengingatnya dengan cara yang tak bisa kau duga. Maka teruslah melangkah, meski tak ada sorot mata yang mengikuti. Sebab engkau tidak berjalan untuk disaksikan manusia, tapi untuk ditemani olehnya. Langkah yang tak meninggalkan jejak bukan berarti langkah yang sia-sia. Justru disitulah letak kesempurnaan. Berjalan tanpa membebani bumi, berbuat tanpa menciptakan kebisingan, mencinta tanpa meninggalkan luka. Setiap tapak kecilmu di jalan kebaikan akan menjadi saksi di hari yang tak terhindarkan. Dan bahkan jika dunia melupakan, tanah yang kau pijak akan mengenang, udara yang kau hirup akan menjadi saksi, malaikat yang bersamamu akan mencatat. Maka jangan risau jika tak ada yang tahu perjuanganmu, sebab setiap keringatmu adalah tinta, dan setiap diammu adalah doa yang tidak pernah sia-sia. Terkadang, kau akan merasa seolah perjalananmu tak berarti, tak ada hasil, tak ada tepuk tangan, tak ada apresiasi. Namun percayalah, dalam pandangan Tuhan, langkah kecil yang tulus lebih berharga daripada langkah besar yang sombong. Satu tindakan yang dilakukan tanpa pamrih lebih indah daripada 1000 amal yang ingin dikenang. Maka jangan ukur langkahmu dengan mata dunia. Ukurlah dengan hati yang yakin bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas adalah benih yang pasti tumbuh, meski mungkin baru berbuah di akhirat nanti. Dan ketika engkau telah terbiasa berjalan dalam diam, engkau akan merasakan kedamaian yang tak bisa dijelaskan. Sebab langkahmu kini bukan lagi milikmu. Ia telah menjadi bagian dari arus yang lebih besar. Arus kasih sayang ilahi yang mengalir melalui dirimu. Engkau tidak lagi berjalan karena ingin sampai, tapi karena engkau tahu
bahwa setiap langkah adalah bagian dari pertemuan itu sendiri. Setiap tarikan napas adalah langkah menuju Tuhan. Setiap pasrah adalah satu tapak menuju kedekatan. Maka teruslah berjalan, wahai jiwa yang sunyi. Meski jejakmu tak terlihat di tanah, ketahuilah, surga telah menandai jalurmu dengan cahaya. Bab 10. Kembali tanpa suara. Akan datang saat di mana engkau tak lagi mencari, tak lagi bertanya, tak lagi menggenggam. Semua pencarian yang melelahkan akan berhenti di satu titik hening di mana engkau akhirnya mengerti bahwa yang selama ini kau kejar bukanlah sesuatu di luar dirimu, melainkan Dia yang bersemayam di dalam hatimu. Engkau telah menempuh jalan panjang, melewati riuh ambisi, bising dunia, dan bisikan ego. Dan di ujung perjalanan itu, engkau duduk dalam diam, bukan karena lelah, tapi karena sadar. Sadar bahwa setiap langkah, setiap kehilangan, setiap air mata, semuanya adalah cara Tuhan menuntunmu pulang. Engkau tak lagi mendebat takdir, tak lagi menyesali masa lalu, sebab kini engkau tahu, tak ada satu pun yang sia-sia di bawah langit. Setiap luka adalah rahmat yang disamarkan, setiap perpisahan adalah undangan untuk kembali, dan setiap diam adalah ruang bagi Tuhan untuk berbicara. Ikhlas dalam diam mencapai puncaknya ketika engkau mampu kembali tanpa suara. Kembali bukan sekadar kepada tempat, tapi kepada asalmu, kepada fitrahmu yang suci, kepada kesadaran bahwa tiada daya dan upaya selain dengan pertolongannya. Engkau tidak lagi memohon dunia, sebab engkau telah melihat betapa fana wujudnya. Engkau tidak lagi memohon pengakuan, sebab engkau telah mengenal rasa cukup di dalam batinmu. Kini engkau berjalan dengan langkah yang ringan, sebab beban hasrat telah gugur satu persatu. Yang tersisa hanyalah engkau dan Tuhanmu. Engkau tidak lagi banyak bicara, sebab engkau tahu bahwa bahasa paling jujur adalah diam yang berserah. Dalam diam itu engkau menemukan kedamaian yang tak bisa dijelaskan oleh kata-kata, kedekatan yang tidak butuh perantara. Dalam sunyi itu, engkau akan merasakan sesuatu yang dulu tak pernah kau pahami. Kelembutan yang menyelimuti, cahaya yang tak menyilaukan, cinta yang tidak menyakitkan. Segalanya menjadi jernih, tidak ada lagi aku dan engkau, sebab yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa sejak awal engkau tak pernah jauh. Engkau bukan sedang mencari Tuhan, tapi sedang mengenali kehadirannya yang tak pernah pergi. Maka air matamu kali ini bukan lagi air mata penyesalan, tapi air mata syukur. Syukur karena akhirnya engkau pulang, bukan dengan tangan penuh, tapi dengan hati yang bersih. Dan ketika dunia menatapmu, mereka mungkin tak mengerti. Mereka akan melihatmu sebagai sosok yang biasa, tidak menonjol, tidak berbicara banyak, tidak mengejar sorotan. Namun di balik kesederhanaan itu, tersimpan kedalaman yang tak terukur. Setiap gerakmu adalah zikir, setiap senyummu adalah doa, setiap diammu adalah ibadah. Engkau telah menjadi bayangan lembut dari cinta Tuhan di bumi. Engkau tidak lagi ingin dikenal, sebab engkau telah dikenal olehnya. Engkau tidak lagi ingin dilihat, sebab engkau telah cukup dalam pandangannya. Maka ketika waktumu tiba, engkau akan pergi sebagaimana engkau hidup, dalam diam, tanpa suara, tapi meninggalkan getar yang halus di hati siapapun yang pernah kau sentuh. Engkau tidak membawa apapun kecuali ketulusan, tidak meninggalkan apapun kecuali jejak cahaya. Dan di sana, di hadapan yang maha lembut, engkau akan tersenyum, sebab akhirnya engkau mengerti seluruh perjalanan ini bukan tentang menjadi seseorang, tapi tentang kembali menjadi hamba. Kadang yang paling tulus tak perlu terlihat, yang paling suci tak perlu disanjung, dan yang paling dekat justru hadir dalam diam. Maka belajarlah untuk ikhlas, bukan agar dilihat, tapi agar hatimu tenang. Sebab di balik setiap keheningan, ada Tuhan yang sedang memelukmu dengan kasih yang tak terucap.